Bab 1391 Dunia belum berakhir. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Kita mau kemana? Tanya Maple. Kita akan makan lagi. Cinnamon baru saja makan malam, tapi aku masih punya ruang untuk hidangan penutup, komentar Cinnamon. Tepat setelah makan malam, William mengajak si kembar jalan-jalan. Maple dan Cinnamon telah menjadi kesayangan semua orang, dan telah dimanjakan dengan konyol oleh istri-istrinya, dan para kekasihnya. Mereka akan memberi makan kedua gadis itu makanan, seolah-olah mereka adalah hewan peliharaan mereka, membuat William merasa seolah-olah seekor anak kucing sedang menggaruk hatinya. Tepat saat ketiganya berjalan bergandengan tangan di taman istana kerajaan Edelweiss, angin sepoi-sepoi bertiup, dan beberapa kupu-kupu merah muda yang bersinar terang, terbang ke arah mereka. Maple dan Cinnamon yang melihat kupu-kupu ini saling memandang dengan heran karena ini bukan pertama kalinya mereka melihat kupu-kupu ini. Kupu-kupu itu sebenarnya bukan kupu-kupu hidup, tetapi benda-benda yang diciptakan dengan menggunakan sihir. Kedua gadis kecil itu melepaskan tangan William saat mereka mengikuti kupu-kupu merah muda yang sekarang terbang menjauh dari mereka. Ada desakan dalam langkah mereka karena mereka tahu bahwa jika mereka mengikuti kemana kupu-kupu itu membawa mereka, mereka akan menemukan orang yang mencintai mereka dengan sepenuh hatinya. William tersenyum saat mengikuti di belakang kedua gadis yang melepaskan tangannya begitu mereka mengerti kemana dia membawa mereka. Meskipun dia merasa sedikit sedih karena sudah waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada kedua gadis yang menggemaskan itu, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus-menerus berada di sisinya. Semenit kemudian, mereka akhirnya melihatnya. Seorang gadis berambut merah muda berdiri dengan tenang di samping air mancur megah yang terdapat di tengah taman. Dia memunggungi William dan si kembar, tetapi bahkan saat itu, cukup mudah bagi mereka bertiga untuk mengenali siapa dia. "Mama!" teriak Maple saat dia berlari ke arah Chiffon. "Mama!" Cinnamon berlari juga dengan kedua lengannya terbuka lebar. Setelah mendengar suara mereka, Chiffon berbalik dan tersenyum. Dia kemudian membuka kedua lengannya lebar-lebar dan menangkap kedua putrinya yang telah melemparkan diri ke dalam pelukannya. Beberapa detik kemudian, Chiffon menghujani Maple dan Cinnamon dengan ciuman, dan keduanya membalas ciumannya, membuat hati half-elf yang menyaksikan adegan itu meleleh. Mustahil untuk tidak merasakan apapun setelah melihat momen bahagia ini, dan remaja berambut merah itu berharap, di masa depan, istrinya yang berambut merah muda juga akan dapat menghujani putri mereka sendiri dengan ciuman, seperti adegan yang sedang dilihatnya saat ini. "Apakah kita akan pulang?" tanya Maple. "Apakah sudah waktunya untuk kembali?" tanya Cinnamon. Chiffon mengangguk dan menepuk kepala kedua gadis kecil yang sangat dicintainya itu. "Ya, sudah waktunya bagi kalian berdua untuk kembali," kata Chiffon lembut. Maple dan Cinnamon saling pandang sebelum menganggukkan kepala. Mereka kemudian berbalik untuk melihat William dan melambaikan tangan padanya untuk mengucapkan selamat tinggal. "Sampai jumpa," kata Maple. "Kami akan kembali lagi untuk bermain kapan-kapan." "Sampai jumpa," teriak Cinnamon. "Jangan terlalu merindukan kami, oke?" Half-elf itu terkekeh sebelum melambaikan tangannya kembali pada si kembar. "Sampai jumpa," jawab William. "Jadilah gadis baik dan dengarkan ibumu, oke? Jangan membuatnya khawatir sepanjang waktu." "Oke, Chiffon tersenyum sebelum mengangguk singkat pada William. Remaja berambut merah itu membalas gesturnya sebelum berbalik. Dia tidak ingin melihat Maple, Cinnamon, dan Chiffon pergi begitu saja di depannya. Entah mengapa, dia merasa seolah-olah mereka meninggalkannya untuk selamanya, dan itu membuat hatinya sakit. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, dan kata-kata Chiffon sampai ke telinganya. "Tersenyumlah, dunia belum kiamat." Beberapa kupu-kupu merah muda berputar-putar di sekelilingnya, seolah menyemangatinya untuk melakukan yang terbaik. Mereka hanya bertahan selama setengah menit sebelum meledak menjadi partikel cahaya, memberitahunya bahwa ketiga gadis berambut merah muda itu telah kembali ke dunia mereka sendiri. Half-elf itu memejamkan mata seolah membenamkan dirinya dalam perasaan pahit manis yang muncul di dadanya. Sejujurnya, half-elf itu merasa sangat tertekan akhir-akhir ini. Dia tidak menginginkan apapun selain kembali ke dunia bawah untuk membawa kembali istri-istrinya, tetapi menurut Katie, waktunya belum tepat. Karena itu, dia pergi ke benua barat untuk menenangkan pikirannya, dan memfokuskan perhatiannya untuk menjadikan Federasi Gunnar bagian dari aliansi besar. Namun, setelah melihat Chiffon,
dia tidak bisa tidak merindukan gadis berambut merah muda yang sekarang terjebak di Glutonis Paradise. Bukan hanya Chiffon yang dia rindukan. Dia juga merindukan Putri Sidoni, Morgana, Ashe, dan Celine. Celine pasti sudah melahirkan sekarang, desah William dalam hatinya. Aku jadi bertanya-tanya, apakah dia perempuan atau laki-laki? Sebenarnya, William dan Celine sudah membicarakan nama yang akan diberikan kepada anak mereka jika dia laki-laki atau perempuan. Mereka mengajukan banyak nama, dan di antara nama-nama itu, ada dua nama yang menonjol. Ciel dan Kate. Kedua nama itu disetujui William dan Celine setelah memikirkan banyak nama untuk anak pertama mereka. Agar bisa melahirkan dengan baik, Celine dibawa oleh Dewi Pelindungnya, Lisa, ke Elysian Field. Tempat yang dituju oleh semua orang yang telah melakukan perbuatan mulia saat mereka masih hidup setelah mereka meninggal. Mirip sekali dengan Valhalla, tetapi perbedaan utamanya adalah mereka yang pergi ke Valhalla semuanya adalah pejuang, atau telah tewas dalam pertempuran di medan perang. Para Valkyrie akan turun sendiri untuk membawa jiwa mereka ke Aula Asgard, tempat mereka akan terlahir kembali sebagai Einherjar. Mereka adalah pejuang terhebat umat manusia, dan pembela 9 alam. Selama pertempuran Ragnarok, para pejuang pemberani ini berjuang mati-matian melawan tentara kehancuran. Semua orang berjuang sampai pria dan wanita terakhir, meninggalkan tubuh dan senjata mereka di tanah saat mereka menghembuskan napas terakhir. Sekarang, pemandangan yang sama akan terjadi lagi, bukan di Asgard, tetapi di dunia Hestia. Kali ini, akan berbeda. Apakah yang mungkin sedang kamu pikirkan saat ini, benar? Half-elf itu tiba-tiba membuka matanya saat dia berbalik untuk melihat ke arah asal suara itu. Karena dia tenggelam dalam pikirannya, dia tidak menyadari bahwa ada orang yang mendekatinya. Namun, itu tidak berarti bahwa dia telah menurunkan kewaspadaannya sepenuhnya. Jika seseorang berhasil mendekatinya tanpa terdeteksi, itu artinya pangkat mereka sama tinggi atau lebih tinggi darinya. Aku menemukan minuman keras yang enak saat aku jalan-jalan, kata penipu tua Lon saat dia muncul di hadapan William dengan senyum puas terpampang di wajahnya. Ayo, Will, bagaimana kalau kita minum dan ceritakan apa yang telah kau lakukan saat aku pergi menipu orang? Kakek William, James, berjalan mendekati remaja berambut merah itu sambil membawa kantong plastik berlogo 7EL Heaven. Sudut bibir half-elf berkedut karena setelah cukup lama tidak bertemu kakeknya, kakek itu kembali sambil membawa makanan dan camilan yang dibelinya dari toko swalayan populer di bumi. Dia tidak tahu kemana perginya si tua bangka itu selama dia pergi, tetapi setelah melihat kakeknya, half-elf itu merasa bahwa entah bagaimana, dunianya mulai berputar sekali lagi, begitu ya, kata James sebelum menghela napas. Kau sudah melalui banyak hal selama aku pergi. Lelaki tua itu mengisi cangkir William dengan anggur murah yang dibelinya dari sebuah toko swalayan sebelum kembali ke Hestia dari ekspedisinya. William menyesapnya dan menemukan bahwa anggur yang diberikan James kepadanya bukanlah anggur sungguhan, melainkan jus anggur. Pria harus sadar saat membicarakan hal-hal penting, kata James sambil menuang secangkir jus anggur yang dibelinya. Kita boleh mabuk sepuasnya saat ada kesempatan, tetapi hari ini bukan hari itu. Lagi pula, aku tidak membawa cukup uang tunai untuk membeli anggur yang kusuka. Rupanya, bumi tidak menerima koin emas. Jadi, aku membeli barang terbaik berikutnya, yaitu jus anggur. Lelaki tua itu terkekeh sebelum menyesap minumannya dari cangkirnya. Setelah itu, dia mengambil beberapa kacang asin panggang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Half-elf itu tidak dapat menahan senyum setelah melihat kejenakaan kakeknya, yang membuatnya merasa jauh lebih baik. Apa rencana masa depanmu, kakek? Tanya William. Apakah kau akan jalan-jalan ke suatu tempat lagi? James tidak langsung menjawab, dan malah makan lebih banyak kacang. Half-elf itu tidak terburu-buru mendengar jawabannya, dan hanya menyeruput jus anggurnya dengan hemat, seolah menikmati rasa minuman yang sudah lama tidak diminumnya. Kita masing-masing memiliki peran untuk dimainkan dalam skema besar ini, kata James lembut sambil menatap bulan di langit. Tidak ada yang bebas dari penderitaan. Bahkan semut terkecil pun harus bekerja keras setiap hari untuk mengumpulkan sumber daya, sehingga ratu mereka akan dapat melahirkan lebih banyak semut, dan dengan demikian, membuat koloni mereka tumbuh. Hal yang sama dapat dikatakan untuk kematian. Setiap orang akan mati, hanya dengan kecepatan yang berbeda. Beberapa orang terlahir hebat, sementara beberapa lainnya terlahir untuk menjadi hebat. Aku adalah salah satu dari orang-orang yang terlahir hebat,
sementara beberapa orang sepertimu, yang terlahir untuk menjadi hebat. Bandit Tualon tersenyum sambil memejamkan mata. Ia teringat sebuah adegan dari ribuan tahun yang lalu, ketika para pahlawan Asgard bangkit untuk menjawab panggilan Ragnarok. Mereka semua adalah prajurit terbaik yang pernah ada di dunia. Beberapa terlahir hebat, sementara yang lain terlahir untuk menjadi hebat, seperti William, yang berada di garis depan medan perang, ketika dunia bermandikan api, dan istri-istrinya, serta kekasih-kekasihnya, tewas tepat di depan matanya. Odin teringat saat itu, ketika ia duduk di aula besar Valhalla, bersulam untuk para pria dan wanita pemberani yang telah berkumpul untuk mempertahankan 9 alam. Makanan-makanan terbaik, dan sungai-sungai mit yang berkilau, mengalir tanpa henti saat semua orang berpesta sepuasnya. James mengenang kata-kata yang diucapkannya saat itu, saat ia berjalan melalui lorong-lorong Asgard, bersiap untuk menyambut hari baru. Mimpi macam apa ini? Di saat menjelang fajar, kukira aku telah membersihkan Valhalla, karena datangnya orang-orang yang terbunuh. Aku membangunkan Einherjar, para Valkyrie bangkit, untuk menaburi bangku, dan membersihkan gelas kimia, anggur untuk dibawa, seperti kedatangan seorang pangeran. Di sini aku mengharapkan kedatangan pahlawan dari dunia, orang-orang hebat tertentu. Begitu gembira hatiku, begitu gembiranya dia saat itu. Berdiri di atas manusia, duduk di singgasana salah satu panteon terkuat, jika bukan panteon terkuat yang pernah ada. Kenangan pahit manis mengalir di dalam kepala James, seperti jus anggur yang mengalir ke tenggorokannya. Rasanya tidak seenak mit yang dia minum saat itu, tetapi dia menghargainya karena dibuat oleh manusia fana. Mereka telah menanam anggur ini, dan menunggu waktu untuk memanennya sebelum mengirimnya ke pabrik untuk memprosesnya dan menjualnya kepada masyarakat. Itu tidak 100% alami, tetapi James baik-baik saja dengan itu. Inilah sebabnya dia memutuskan untuk mengambil inisiatif untuk menyeberangi kehampaan, untuk mempersiapkan diri menghadapi pertempuran yang pernah merenggut segalanya darinya. James tidak takut mati, karena dia telah mati, dan meninggal lagi. Memasuki siklus reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, untuk memenuhi janji, bagi mereka yang berjuang bersamanya di akhir zaman. Will, kali ini, mari kita menang. 5 kata sederhana, tetapi membawa takdir seluruh dunia. Mengerti, kakek, jawab William. Kita pasti menang. James dan William mengangkat cangkir mereka dan bersulang satu sama lain. Mereka kemudian menenggak semuanya sampai tidak ada setetes pun yang tersisa, menciptakan janji di antara kedua pria itu. Aku pergi, kata James sambil menepuk bahu William. Kau tidak pernah sendirian, ingatlah ini, dan ingatlah dengan baik. Aku tahu, kakek, jawab William. Tetapi, sebelum kau melakukan perjalanan ke kehampaan, pastikan untuk mengunjungi semua orang. If sangat merindukanmu. James terkekeh setelah mendengar kata-kata William. Awalnya ia berencana untuk segera kembali ke kehampaan, tetapi setelah mendengar pengingat dari cucunya, ia memutuskan untuk menunda perjalanannya beberapa hari, sehingga ia dapat memeriksa anggota keluarganya, yang juga ia rindukan. Bandit tua itu bersiul, dan seekor kuda berkaki 8 turun dari langit. William pernah melihat kuda seperti itu sebelumnya di Asgard, dan bertanya-tanya di mana kakeknya menemukan tunggangan yang serupa. Jika ada kawanan kuda seperti itu, ia berencana untuk membawa beberapa ekor ke Thousand Beast Domain untuk membesarkan mereka, sehingga ia juga bisa memiliki satu. Ah, ada satu hal yang hampir lupa kukatakan padamu, kata James. Jangan biarkan satu hal pun terlewat. Karena ada banyak wilayah terlarang yang tersebar di seluruh negeri, pastikan untuk mengunjunginya. Kita akan membutuhkan semua bantuan yang bisa kita dapatkan, dan menambahkan beberapa dewa setengah dan dewa semu di pihak kita bukanlah hal yang buruk. William berkedip sekali lalu 2 kali setelah mendengar kata-kata James. Dia benar-benar lupa tentang wilayah terlarang yang tersebar di seluruh negeri. Jika dia mampu menaklukkan semuanya, dia akan mampu mengumpulkan pasukan yang cukup besar dalam waktu 2 tahun. Terima kasih sudah mengingatkanku, kakek, jawab William. Jangan khawatir, aku akan memastikan untuk mengunjungi semuanya. Itu cucuku, James tersenyum. Terlepas dari apapun yang terjadi, aku akan berjanji padamu satu hal. Pada hari bajingan itu datang, aku akan ada di sana. James mengacungkan jempol kepada William sebelum mendesak tunggangannya untuk terbang ke langit. Dia masih punya tempat dan orang untuk dikunjungi, jadi dia tidak berencana untuk mengambil jalan memutar untuk sementara waktu.
Remaja berambut merah itu melihat kakeknya menghilang dari cakrawala, sambil membawa janji yang telah dia berikan kepadanya beberapa waktu lalu. Sebuah janji yang bukan hanya antara kakek dan cucu, tetapi juga janji antara manusia. Untuk berjuang bersamanya ketika dunia menghadapi ancaman terbesarnya, dan memastikan bahwa kali ini, orang yang akan diusir bukanlah mereka, tetapi para penjajah yang berani melangkah ke wilayah kekuasaan mereka. Aku tidak percaya aku mabuk karena jus anggur, gerutu William sambil membenamkan kepalanya ke sesuatu yang lembut dan hangat. Di sampingnya tidur seorang wanita, berambut biru pendek, yang memutuskan untuk menemaninya semalam setelah melihatnya minum jus anggur sendirian di taman dan makan kacang. Wanita itu tidak lain adalah Sana, wanita mulia dari Prudence. Ketika half-elf itu membuka matanya, dia mendapati kepalanya bersandar di payudara Sana yang lembut dan halus, yang membuatnya merasa nyaman meskipun kepalanya sedang pusing. Hubungannya dengan Sana bukanlah hubungan kekasih, tetapi lebih seperti teman yang saling menguntungkan. Awalnya, wanita mulia itu terinspirasi oleh Invidia untuk memasuki dunia mode, dan sejak itu, dia terus mendesak William untuk memberinya poin merit, yang digunakan sebagai mata uang di dalam Thousand Beast Domain. Wanita muda itu sering mencari William setiap kali dia kehabisan poin merit setelah menghabiskan semuanya untuk membeli pakaian modis di toko mode favoritnya, Vicky's Secret. Kenapa kau minum sendirian di sini? Bagaimana kalau kau minum darahku saja? Harganya cuma 10.000 poin merit, jadi kau akan mendapatkan keuntungan. Itulah kata-kata yang mereka ucapkan tadi malam, dan sebelum dia menyadarinya, satu hal mengarah ke hal lain saat dia meneguk darahnya. Sana masih gadis suci, bukan karena dia peduli, tetapi dia merasa bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat untuk membiarkan half-elf itu pergi bersamanya. Tidak seperti kekasih William yang selalu menginginkan perhatiannya, Sana adalah individu yang bersemangat. Dia menjalani hidupnya dengan kecepatannya sendiri, dan tidak ingin terikat oleh hubungan, di mana dia harus bersaing dengan wanita lain, untuk mendapatkan perhatian half-elf. Saat ini, half-elf memiliki begitu banyak kekasih, sehingga dia bisa bercinta dengan wanita yang berbeda setiap malam. Sana tidak menginginkan bagian dari itu, dan William menghormatinya. Namun, karena dia telah menjadi seorang fashionista, dia sering mencari remaja berambut merah untuk mendapatkan beberapa poin merit, dengan menawarkan darahnya sebagai gantinya. Tepat saat half-elf itu menikmati kehangatan lembut yang menempel di wajahnya, dia merasakan sebuah tangan mengusap kepalanya, membuatnya mendongak dan melihat seorang wanita yang sedang tidur menatapnya. Itu akan menjadi 5.000 poin merit tambahan, kata Sana sebelum mencium kening William. Terima kasih atas dukunganmu. William tidak bisa menahan senyum setelah mendengar wanita muda itu berusaha memeras lebih banyak poin dari biasanya. Apakah aku harus membayar untuk ciuman itu juga? Tanya William. Tidak, jawab Sana sambil menarik bagian belakang kepala William lebih dekat ke dadanya, membenamkan half-elf itu di puncak tubuhnya yang lembut. Itu gratis. William mendesah lega saat Sana terus menepuk kepalanya, sementara wajahnya terbenam di dada Sana yang menggerahkan. Sejujurnya, half-elf itu juga baik-baik saja dengan hubungannya dengan Sana saat ini. Semua orang di sekitarnya adalah istrinya atau kekasihnya, jadi kehadiran wanita bijaksana yang bijaksana di sisinya memberinya rasa keseimbangan yang memungkinkan dirinya untuk tetap teguh, mengingatkannya bahwa tidak semua gadis di sekitarnya adalah wanitanya, dan dia baik-baik saja dengan itu. Setengah jam kemudian, dengan desakan Sana, half-elf dan dia pergi untuk sarapan bersama. Mereka saat ini berada di Istana Edelweiss, yang akan menjadi tempat konferensi yang akan diadakan untuk membahas akibat dari invasi raksasa. Bahkan Raja Kurcaci, Eldon, akan datang untuk berpartisipasi, untuk membahas aliansi besar yang akan bekerja sama untuk melawan ancaman bersama yang mereka semua hadapi beberapa hari yang lalu. Yang mengejutkan mereka, ternyata bukan hanya mereka yang datang lebih awal ke meja makan yang seharusnya diperuntukkan bagi tamu kehormatan. Medusa, Erinis, dan Cherry juga ada di sana, dan menyantap panekuk yang telah disiapkan Charmaine dan para peri untuk mereka. Selamat pagi, Tuan. Medusa dengan gembira menyapa William yang duduk di seberangnya. Selamat pagi, Medusa, Erinis, dan kau juga, Cherry, jawab William sambil tersenyum. Selamat pagi, jawab Cherry sebelum segera menundukkan kepalanya. Meskipun kini ia mulai terbiasa melihat William, ia masih belum mampu menatap langsung ke arah William. Selamat pagi, Will. Erinis tersenyum seperti bunga yang akan mekar,
membuat si peri setengah itu merasa seolah-olah mabuknya akan segera hilang. Kelompok yang beranggotakan 5 orang itu makan dengan gembira hingga semua panekuk menghilang dari meja. "Tuan, apakah Anda akan sibuk hari ini?" tanya Medusa. "Saya dengar dari yang lain bahwa Raja-Raja Benua Barat akan tiba besok. Apakah Anda akan ikut serta dalam persiapan?" William menggelengkan kepalanya. "Raja Alexis akan mengurus semuanya. Aku hanya akan ikut konferensi setelah dimulai besok." Mata Medusa berbinar setelah mendengar jawaban William. "Kalau begitu, bisakah kita tidur siang bersama seperti biasanya?" tanya Medusa. "Bacon dan Sarur rindu ditemani Tuan." "Tentu saja, kali ini, Erinis dan Cherry juga akan bergabung dengan kita. Apakah kau ada waktu nanti?" "Baiklah," jawab William. "Memang sudah lama sejak kita tidur siang bersama. Ayo kita lakukan hari ini." Medusa menganggukkan kepalanya dengan gembira setelah mendapat persetujuan William. Erinis juga tersenyum karena sudah lama sejak dia menghabiskan waktu berkualitas dengan William. Karena itu, dia hanya menggunakan bantal pelukan William, yang dibuat khusus oleh Amasun setiap kali dia tidur di malam hari. Cherry tidak mengatakan apapun dan hanya menarik-narik pakaian Medusa, mengatakan padanya bahwa mereka harus menjelajahi bagian lain kota yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Setelah berbincang-bincang sebentar, ketiga gadis itu pergi untuk melakukan perjalanan harian mereka bersama seorang pemandu yang secara pribadi ditugaskan oleh raja untuk mereka. "Kalian benar-benar dicintai," kata Sana dengan nada menggoda. "Apakah kalian juga mencintai mereka?" "Ya," kata William dengan percaya diri. "Bahkan adik perempuanku, Cherry. Jangan bilang kau akan menjual adik perempuanmu kepadaku untuk mendapatkan poin merit." Alih-alih menjawabnya, Sana hanya terkikik. Dia tidak pernah berpikir untuk melakukan hal semacam itu. Meskipun dia suka memiliki poin merit, Cherry adalah adik perempuannya yang berharga. Dia tidak ingin memaksanya melakukan apapun yang tidak ingin dia lakukan. Setelah meninggalkan ruang makan, Will melihat salah satu ajudan Alexis yang terpercaya, yang tampaknya sedang menunggunya menyelesaikan sarapan. Mengetahui bahwa sekarang saatnya untuk berbisnis, Sana mengucapkan selamat tinggal dan membuka portal untuk pergi ke wilayah 1000 binatang. Setelah insiden William kehilangan ingatannya, gadis-gadis lainnya dilarang masuk dan keluar dari domain pribadinya, yang menyebabkan banyak kekhawatiran. Karena itu, William telah memberi semua orang kemampuan untuk masuk dan keluar dari domainnya dengan bebas, kapanpun mereka mau. Portal akan menolak siapapun dan apapun untuk memasukinya tanpa persetujuannya. Mereka yang memaksakan diri akan menemukan diri mereka terperangkap di Dungeon Atlantis, menatap raksasa korup yang sekarang melayani di bawahnya. "Selamat siang, Will," kata Raja Alexis dengan ramah. "Ajudanku baru saja selesai mengumpulkan kerusakan yang diterima semua anggota Federasi Gunnar selama invasi raksasa. Sebagian besar kota hanya menerima kerusakan sebagian, kecuali 3 kota yang termasuk dalam kerajaan Queens, Venel, dan Zinnia." Alexis tidak repot-repot menyembunyikan kegembiraan di wajahnya setelah mengatakan bahwa saingannya, Chiron, Raja Queens, sangat menderita selama lelucon yang telah dia buat dengan Half-Elf. Sebenarnya, ibu kota kerajaan Venel tidak menerima banyak kerusakan dari para raksasa. Orang yang bertanggung jawab atas hampir hancurnya separuh kota itu tidak lain adalah Silenus, yang terbawa suasana menginjak-injak para penyerbu yang berani menamparkan wajah tampannya. "Kau tampak sangat bahagia hari ini, Alexis," jawab William. "Apakah semua persiapan untuk konferensi besok sudah selesai?" "Belum," Alexis mengakui, "tetapi semuanya akan selesai malam ini. Beberapa raja akan tiba kapan saja hari ini, jadi aku ingin bertanya apakah kau ingin bertemu mereka saat mereka tiba." Half-Elf itu menggelengkan kepalanya, sebenarnya dia merasa sangat bersalah atas kehancuran yang telah ditimbulkannya terhadap raja-raja Federasi Gunnar. Meskipun membangun kembali kota itu hanya akan memakan waktu paling lama sebulan karena kekuatan Earth Mage yang akan membantu perbaikan, dia tetap merasa menyesal karena harus menggunakan metode ekstrim, hanya untuk menunjukkan kepada mereka sedikit gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Alexis, yang dapat melihat rasa bersalah dalam ekspresi William, tidak lagi bersikeras pada subjek itu, dan memutuskan untuk membahas dengannya rincian konferensi yang akan terjadi keesokan harinya. 1 jam kemudian, seorang utusan telah tiba di kastil, melaporkan bahwa Raja Kurcaci, Eldon, telah tiba. "Seperti yang diharapkan dari Raja Kurcaci," kata Alexis.
Dia seseorang yang tidak suka membuat orang menunggu. Remaja berambut merah itu mengangguk sambil tersenyum. Meskipun William tidak ingin bertemu dengan raja-raja lain dari Federasi Gunnar, dia tidak keberatan bertemu dengan mertuanya, yang datang untuk mendukungnya dalam konferensi yang akan diadakan keesokan harinya. Sang half-elf juga ingin membahas beberapa hal penting dengan Raja Kurcaci, jadi ia memutuskan untuk pergi bersama Raja Alexis untuk memberikan sambutan meriah yang pantas diterima Raja Kurcaci. Selamat datang, Raja Eldon di kerajaanku yang sederhana, kata Alexis sambil berjabat tangan dengan Raja Kurcaci, yang merupakan penguasa pertama benua barat yang tiba di kerajaannya untuk konferensi yang akan diadakan keesokan harinya. Merupakan suatu kehormatan untuk berada di sini, Raja Alexis, jawab Eldon. Saya mengucapkan terima kasih sebelumnya atas keramah tamahan Anda. Saya harap Anda menikmati kunjungan Anda. Saya juga berharap demikian. Alexis dan Eldon saling menatap sejenak sebelum Raja Kurcaci mengalihkan perhatiannya ke William, yang berdiri di samping untuk menyambut kedatangannya. William, saya berdoa semoga Anda baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Eldon menatap half-elf itu dengan penuh pengertian, membuat remaja berambut merah itu tersenyum pahit kepada kakek mertuanya. Petik 2. Saya pernah mengalami hari-hari yang lebih baik, Raja Eldon, jawab William. Tetapi, kehadiran Anda di sini membuat hati saya tenang. Raja Kurcaci itu terkekeh karena dia mengerti apa yang disinggung William. Perjalanan sejauh ini tidaklah mudah, tetapi harus dilakukan. Seseorang harus melakukannya, dan Half-Elf memutuskan untuk menjadi penjahat yang akan melempar dadu. Half-Elf telah memberitahu dia melalui Duren tentang rencana Raja Edelweiss, dan setelah mendengarnya, Raja Kurcaci hanya bisa menggelengkan kepalanya karena betapa kejamnya Raja Alexis terhadap tetangganya. Namun, karena berhasil, Raja Kurcaci memutuskan untuk tidak mengatakan apapun tentang hal itu karena, pada akhirnya, sesuatu yang jauh lebih buruk akan terjadi di benua barat dalam waktu 2 tahun, ketika musuh yang sebenarnya turun dari Void. Aku tahu kau kelelahan karena perjalanan panjangmu, kata Alexis. Tolong, mari kita pergi ke istana, agar kau dan rombonganmu bisa beristirahat dengan baik. Eldon mengangguk karena dia memiliki banyak hal untuk didiskusikan dengan William dan Alexis yang tidak dimaksudkan untuk didengar publik. Beberapa menit kemudian, ketiga penguasa duduk di dalam ruang pribadi, tempat makanan dan minuman disajikan. Mereka membahas insiden baru-baru ini, dan rencana masa depan tentang bagaimana mereka dapat memerangi ancaman serupa di masa depan. Raja Eldon telah melihat salah satu dewa kehancuran di Deadlands. Dibandingkan dengan kehadiran dewa itu, dia lebih suka melawan demigods dan pseudo-gods sepanjang hari. Raja Alexis adalah raja yang bijaksana dan licik. Karena William, yang memiliki kemampuan untuk memerintah demigods dan pseudo-gods, tidak berniat menguasai dunia, dia mengerti bahwa remaja berambut merah itu melihat gambaran yang lebih besar. Dia tidak ragu bahwa jika Half-Elf menginginkannya, benua barat akan jatuh di bawah kekuasaannya hanya dalam beberapa hari. Bagi William untuk berbicara kepada mereka sebagai tandingannya membuktikan bahwa bahaya yang akan mereka hadapi itu nyata. Sebagai seseorang yang peduli pada bangsanya, Raja Alexis memutuskan untuk memberikan dukungan penuhnya kepada aliansi besar yang direncanakan akan dibentuk oleh Half-Elf. Kita benar-benar perlu menciptakan senjata yang dapat membunuh myriad rank monsters, kata Eldon sambil membelai jenggotnya. Sedangkan untuk senjata melawan demigods, ini akan sulit dibuat. Kita membutuhkan teknologi dari kerajaan lain jika kita memiliki kesempatan untuk menciptakan benda-benda ini. William dengan sepenuh hati setuju dengan usulan Eldon. Konsensus umum adalah bahwa pasukan manusia akan berhadapan dengan myriad rank beasts, dan di bawahnya, sementara Apex Fighters dalam aliansi mereka akan berhadapan dengan demigods dan di atasnya. Untuk saat ini adalah rencana yang ada dalam pikiran mereka, kecuali aliansi besar, yang mencakup benua barat, utara, timur, selatan, dan tengah, dapat menciptakan metode lain untuk membantu mereka mengatasi perbedaan besar dalam kekuatan antara dua kekuatan. Total populasi Hestia mungkin melebihi jumlah pasukan kehancuran 10.000 banding 1, tetapi jumlah tidak berarti apa-apa dalam menghadapi kekuatan absolut. Yah, meskipun kita kalah, kita akan kalah dalam pertarungan, kata Alexis dengan tegas. Memikirkan bahwa aku akan menjadi bagian dari pertempuran epik yang akan tercatat dalam buku sejarah jika kita menang, membuatku marah. Sungguh waktu yang tepat untuk hidup. Memang, komentar Eldon, aku hanya berharap bahwa setelah kita selamat dari perang itu, tidak akan ada lagi perang di dunia ini.
Mari kita buat perang yang akan mengakhiri semua perang. Alexis menyeringai sambil mengaduk anggur di cangkirnya. Sebenarnya, jika kita selamat dari perang ini, mari kita jadikan William hegemon dunia, kata Alexis. Selama dia masih ada, tidak akan ada yang berani membuat masalah. Ngomong-ngomong, Will, aku tahu kau sudah menikah, dan juga punya banyak kekasih. Kalau begitu, menambah beberapa lagi tidak akan menjadi masalah besar. Kau tahu, putriku baru saja tumbuh dewasa. Dia cantik sekali, dan dia bilang dia menyukaimu. Bagaimana kalau kita atur pernikahannya sebelum para raksasa menampakkan diri? Mari kita bicarakan itu setelah kita memenangkan perang ini, sela Eldon dalam percakapan itu karena dia sudah tahu kemana arahnya. Jelas, William adalah seseorang yang bisa bergerak tanpa hambatan di dunia Hestia. Jika seseorang mampu menjadikan pria seperti itu sebagai menantunya, mereka akan mapan seumur hidup. Ayolah, Raja Eldon, kata Alexis dengan nada menggoda. Hati dan ranjang William besar. Dia bisa menambahkan beberapa gadis lagi ke haremnya. Ngomong-ngomong, karena kita bertiga sudah saling mencintai, mengapa kamu tidak menikahkan salah satu putrimu dengan William? Dengan begitu, para kurcaci tidak akan takut pada siapapun lagi. Eldon tidak menjawab dan hanya tersenyum mendengar komentar menggoda Alexis. Namun, jauh di dalam hatinya, dia mencibir pada Raja Edelweiss yang cerdik itu. Sebelum William mencapai posisinya saat ini, cucunya, Chiffon, telah menjadi istrinya. Posisi ini tidak tergoyahkan, yang berarti bahwa bahkan jika Half-Elf menikahi gadis lain di masa depan, cucunya yang berambut merah muda telah mengamankan tempat di hati William. Untuk mencegah diskusi bergerak ke arah yang salah, remaja berambut merah itu memutuskan untuk mengarahkannya kembali ke diskusi mereka saat ini. Besok, pelayanku di benua tengah juga akan mengadakan konferensi, kata William. Setelah kita menyelesaikan rincian aliansi kita di sini, kita akan bergabung dengan konferensi mereka, sehingga bersama-sama para penguasa benua utara, selatan, timur, barat, dan tengah dapat secara terbuka membahas tindakan balasan kita. Raja Eldon dan Alexis menganggukkan kepala mereka tanda mengerti, tetapi ada satu masalah besar. Bagaimana William bisa mengumpulkan semua penguasa dari semua benua untuk duduk dan berbicara di ruang konferensi yang sama? Ketika Raja Alexis menanyakan hal ini kepada William, Half-Elf itu hanya tersenyum dan berkata bahwa ia akan memberikan izin kepada semua penguasa untuk memasuki lantai Asgard, menggunakan jembatan Bifrost. Ketiga raja itu membicarakan banyak hal, yang berlangsung selama beberapa jam sebelum mereka berpisah untuk beristirahat. Sore harinya, Medusa, Erinis, dan Cherry datang mencarinya seperti yang dijanjikan. Saat mereka berempat tidur siang, raja-raja dari bangsa lain mulai berdatangan ke kerajaan Edelweiss. Satu persatu, keesokan harinya, seluruh istana Edelweiss ramai dengan aktivitas. Para pelayan bergegas berjalan di lorong-lorong, sambil mengambil barang-barang yang dibutuhkan untuk konferensi. Para penjaga ditempatkan di setiap sudut istana untuk mencegah siapapun melukai para penguasa. Setiap raja diberi hak untuk membawa 2 penjaga bersama mereka ke dalam ruang konferensi sebagai pelindung mereka. Karena insiden baru-baru ini telah mengejutkan seluruh kerajaan, mereka tidak merasa aman tanpa pengawal mereka sendiri di sisi mereka. William adalah salah satu orang pertama yang memasuki ruangan, sambil menunggu kedatangan raja lainnya. Berdiri di belakangnya adalah kedua temannya, Sa dan Zhu, yang bertugas sebagai 2 pelindungnya. William tidak membawa pengawal pribadinya, yaitu Astrape, Bronte, atau Titania, ke dalam ruang konferensi karena dia takut semua orang hanya akan melirik mereka alih-alih fokus pada diskusi yang sedang berlangsung. Pertemuan antara para penguasa adalah masalah penting, jadi dia tidak ingin merusak suasana dengan menghadirkan wanita-wanita cantik yang dapat menumbangkan negara-negara di sisinya. William menunggu selama 3 jam saat semua raja berkumpul di dalam ruangan. Mereka semua tampak berwibawa dengan cara mereka sendiri, dan Half-Elf itu dapat mengetahui sekilas bahwa mereka adalah raja sejati, dan bukan seseorang seperti dia, yang dinobatkan sebagai kaisar karena tidak ada orang lain yang akan menggantikannya. Selamat datang, teman-teman terkasih, kata Raja Alexis sebagai cara untuk memulai konferensi. Saya tahu bahwa kalian khawatir tentang kerajaan kalian masing-masing, jadi mari kita langsung ke intinya. Beberapa hari yang lalu, kami menghadapi ancaman yang belum pernah kami lihat sebelumnya atau dengar di masa lalu. Ancaman yang menjungkir balikkan dunia kita yang damai. Untungnya, para pelindung kami,
Yang Mulia Ifrit, Yang Mulia Silenus, dan Yang Mulia Henhi Sesui, datang untuk menyelamatkan kami untuk mengusir para penyerbu. Sayangnya, mereka tidak dapat melindungi semua orang. Jika bukan karena fakta bahwa Yang Mulia, William von Ainsworth ada di sini mengunjungi kerajaan saya, semuanya mungkin menjadi benar-benar di luar kendali. Raja Alexis melirik ke arah Half-Elf dan yang terakhir membungkuk ringan. Semua raja lainnya kemudian melirik ke arah William. Namun, tatapan mereka bukan rasa terima kasih, melainkan penghinaan. Jadi, inilah penyelamat agung kita, Raja Queens, Chiron, berkata dengan nada sarkastik. Haruskah kami berterima kasih padamu dengan berlutut? Raja lainnya menatap Half-Elf seolah-olah sedang membedahnya sepotong demi sepotong. Keheningan menyelimuti ruangan saat para raja tidak melakukan apapun, tetapi hanya menatap Half-Elf yang memiliki ekspresi tenang dan kalem di wajahnya. Jangan berpikir sejenak bahwa kami tidak merasa panggilan konferensi ini mencurigakan, kata Chiron. Maksudku, jika kau akan membuat lelucon, kau harus melakukannya sampai akhir. Kau kehilangan akal sehatmu, Alexis, Raja Queens mendengus sebelum melanjutkan pernyataannya. Bayangkan, baru sehari berlalu setelah invasi dan kau langsung mengirim utusan untuk memberitahu kami semua agar berkumpul di sini di kerajaanmu untuk membahas aliansi besar. Oh, kumohon, kita tidak lahir kemarin, Alexis. Paling tidak, kau seharusnya menunggu seminggu untuk membuatnya tampak seperti kebetulan, bukan? Semua raja melirik ke arah Raja Edelweiss. Mereka semua berharap bisa menamparnya sampai dia batuk darah. Ibu kota mereka diserang, namun, dia hanya menghancurkan satu benteng tua dan bobrok sebagai bukti bahwa kerajaannya juga diserang. Ini membuat semua gigi raja gatal. Sejak Federasi Gunnar didirikan, mereka semua telah bertarung dalam bayang-bayang. Tidak ada perang berskala besar yang terjadi, namun, masing-masing pihak sengaja mempersulit pihak lain. Meski begitu, tidak ada satupun dari mereka yang bertindak sejauh itu hingga merusak keseimbangan rapuh yang telah mereka ciptakan selama 100 tahun terakhir. Alexis tetap tenang seolah-olah dia menikmati perhatian semua orang. Sesaat kemudian, tawa keluar dari bibirnya, memecah suasana tegang yang telah terjadi di dalam ruang konferensi. Seperti yang diharapkan dari sainganku, kau memahamiku dengan baik. Komentar Alexis dengan senyuman yang membuat semua penjaga yang berdiri di belakang penguasa masing-masing ingin menghunus pedang dan menusuknya hingga dia menjadi bantalan jarum. Tapi, izinkan aku mengoreksi kesalahpahaman kecilmu, Chiron, kata Alexis. Lelucon, kan? Kau menyebut ini lelucon. Katakan padaku, jika William tidak mengirim bala bantuan untuk menyelamatkan ibu kotamu, apakah menurutmu lelucon ini akan berakhir dengan hanya sebagian dari kotamu yang hancur? Alexis tertawa sekali lagi, dan kali ini, tawanya menggelegar di telinga semua orang, mirip dengan kuku yang menggores papan tulis. Baiklah, mari kita langsung ke intinya. Alexis akhirnya berhenti tertawa dan mengetuk meja dengan tangannya pelan. Apa yang kalian semua alami hanyalah pratinjau dari apa yang akan terjadi 2 tahun dari sekarang. Jika kalian pikir ratusan raksasa itu sudah menjadi ancaman bagi kerajaan kalian, lalu apa yang akan kalian lakukan menghadapi jutaan dari mereka? Katakan padaku, dibandingkan dengan lelucon itu, apakah kalian lebih suka melihat kenyataan yang sebenarnya? Oi, jangan pernah berpikir bahwa kalian akan lolos hanya dengan menghancurkan ibu kota. Alexis kemudian mendengus. Dasar bodoh, kalian seharusnya berterima kasih kepada kami karena telah memperlihatkan lelucon seperti itu. Karena jika kami serius, tidak seorang pun dari kalian akan berdiri di sini sekarang. Kakau, Chiron meraung sambil menunjuk wajah Alexis dengan jarinya. Siapa yang memberimu hak untuk mempermainkan hidup orang lain? Alexis menyeringai seolah-olah baru saja mendengar lelucon terhebat dalam hidupnya. Mempermainkan hidup orang lain. Alexis mencibir. Permisi, apakah ada orang di dalam ruangan ini yang tidak mempermainkan hidup orang lain? Apakah kau sepolos itu? Bagaimana kau bisa menjadi raja? Jangan membuatku meremehkanmu, Chiron. Akui saja kenyataan bahwa dalam menghadapi kekuatan absolut, rencana yang kau gunakan untuk menjadi Raja Queens tidak berguna. Raja Edelweiss, Alexis, meninggikan suaranya saat ia berdiri dari kursinya. Tahun lalu, lumbung yang baru dibangun di perbatasan kerajaanku, yang dimaksudkan untuk memberi makan desa-desa di dekat perbatasan, dibakar habis, kata Alexis dingin. Tahukah kau berapa banyak orang yang menderita tahun lalu? Tahukah kau berapa banyak orang yang kelaparan?
Alexis kemudian mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke wajah Chiron sebelum kata-katanya, yang dipenuhi amarah yang tertahan, mencapai telinga semua orang. Tahukah kau berapa banyak orang yang tewas? Tanya Alexis. Semua raja mengerutkan kening, tetapi tidak ada yang berbicara. Bagi mereka, ini hanyalah salah satu dari banyak hal yang telah mereka lakukan satu sama lain selama 100 tahun terakhir. Lalu, tanya Chiron balik dengan seringai di wajahnya. Tahukah kau berapa banyak yang tewas ketika kau membangun bendungan, yang memutus aliran air yang menuju ke salah satu kota di perbatasanku juga? Tahukah kau berapa banyak petani yang kehilangan satu-satunya sumber air untuk mengairi tanaman mereka? Bersyukurlah bahwa aku hanya membakar lumbung padi. Aku akan membakar desa-desa di sepanjang perbatasanmu jika istriku tidak memohon padaku untuk berhenti. Alexis mendengus. Itulah maksudku. Raja Edelweiss duduk di kursinya sekali lagi, dan menepuk bagian atas meja 2 kali. Kita semua bersalah karena mempermainkan kehidupan orang lain, kata Alexis. Satu-satunya perbedaan adalah seberapa serius kita mempermainkan kehidupan orang lain. Namun, ada satu orang yang sangat berbeda dari kita. Seorang kaisar yang memerintah kekaisaran yang wilayahnya jauh melampaui wilayah kita sendiri. Namun, dia menolak mempermainkan kehidupan orang lain untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Raja Edelweiss kemudian mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah remaja berambut merah, yang kepalanya tertunduk. Itu dia, kata Alexis. Untuk membuat aliansi besar, dia memutuskan untuk bertemu dengan para demigod dan menggunakan kekerasan untuk membuat mereka tunduk pada keinginannya. Mereka adalah demigod. Mereka bukan kubis yang bisa kamu lihat tumbuh di ladangmu yang bisa kamu beli dalam jumlah besar. Untuk alasan apa dia melakukan itu? Sederhana, dia ingin meminta mereka untuk berbicara dengan kalian tentang bergabung dengan aliansi demi membela, bukan hanya rakyatmu, tetapi kerajaanmu, dan semua yang kau sayangi. Dia melakukan semua itu karena yang ingin dia lindungi bukan hanya kekaisarannya, tetapi seluruh dunia ini. Tahukah kau? Saat berbicara dengannya, aku merasa sangat kotor. Seolah-olah semua kotoran di tubuhku mengalir dari pori-poriku. Jika itu aku akan melakukan perjalanan untuk membuat seluruh dunia ini tunduk padaku. Tapi, dia tidak melakukan itu. Dia lebih suka pergi dan menghajar beberapa demigod, sehingga resolusi damai dapat dibuat. Alexis mengambil cangkir air di sampingnya dan minum. Tampaknya semua pembicaraan itu membuat tenggorokannya kering. Sesaat kemudian, dia dengan lembut meletakkan cangkir itu di atas meja dan mengamati wajah para raja di dalam ruangan, yang semuanya menatapnya dengan ekspresi yang bertentangan di wajah mereka. Sekarang, mari kita berhenti bicara omong kosong, kata Alexis dengan ekspresi tegas di wajahnya. Apakah kau siap untuk melawan perang terakhir yang akan kita hadapi dalam hidup ini? Atau apakah kau berencana untuk melarikan diri dan bersembunyi, sampai kota-kotamu, kerajaan-kerajaanmu, dan semua yang kau sayangi di dunia ini, diinjak-injak oleh para raksasa yang kau hadapi beberapa hari yang lalu? Percayalah padaku ketika aku mengatakan bahwa lain kali kau melihat mereka, itu tidak akan lagi menjadi lelucon. Keheningan yang khusyuk menyelimuti ruangan itu sebelum Alexis mengucapkan kata-kata yang tidak ingin didengar semua orang. Lain kali kau melihat mereka, itu akan menjadi hal yang nyata. Dan aku berharap, ketika saat itu tiba, kau akan berdiri di sampingku, dalam pertempuran bukan demi kita, tetapi demi masa depan generasi berikutnya. Setelah Alexis menyelesaikan pidatonya, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang mengatakan apapun. Mereka sepenuhnya menyadari bahwa jika apa yang terjadi beberapa hari lalu bukan lelucon, mereka, dan kerajaan mereka, mungkin tidak akan berdiri di sini hari ini. Mereka semua merasa getir tentang hal itu saat mereka melirik remaja berambut merah, yang sedang menatap meja di depannya, dan tampaknya sedang merenungkan makna hidup. Ketika mereka akhirnya mengerti bahwa para raksasa yang mengerikan itu berada di bawah kendalinya, mereka tidak punya pilihan selain mengevaluasi kembali half-elf yang mungkin adalah kaisar termuda di Hestia. Beberapa menit berlalu sebelum seseorang memecah keheningan. Bukan salah satu raja manusia, tetapi Raja Kurcaci, Eldon, yang bukan bagian dari Federasi Gunnar, yang mengambil inisiatif untuk membahas masalah yang sedang dihadapi. Saya yakin kalian semua sekarang menyadari bahaya yang kita hadapi, kata Eldon. Kalian semua mungkin masih menyimpan dendam di hati, tetapi itu tidak apa-apa. Itu adalah hak kalian sebagai penguasa kerajaan kalian sendiri. Meski begitu, kita harus membuat keputusan sekarang.
Yang diinginkan Kaisar William adalah menyatukan seluruh dunia sehingga kita bisa menghadapi bahaya ini bersama-sama. Ini membuktikan bahwa bahkan dia, dengan semua pasukan di bawah komandonya, tidak yakin untuk menang melawan para penyerbu ini. Percayalah ketika aku mengatakan itu, aku mengerti apa yang kalian semua pikirkan saat ini. Jika kita bahkan tidak bisa mengalahkan 100 raksasa, bagaimana kita bisa berharap untuk melawan jutaan dari mereka? Eldon berhenti sejenak untuk membiarkan semua orang memusatkan perhatian mereka padanya. Jawabannya sederhana, kita tidak bisa bertarung, kata Eldon. Kita tidak bisa menang. Tidak mungkin kita bisa berharap untuk mengatasi rintangan ini. Maksudku, kita akan melawan bukan hanya satu, bukan dua, tetapi 3 dewa penghancur. Jika aku melihat ini secara rasional, mengapa aku harus repot-repot? Mari kita nikmati 2 tahun ini sepenuhnya, dan hadapi kematian dengan pasrah. Raja Kurcaci tersenyum. Sejujurnya, dia benar-benar ingin menikmati 2 tahun itu sepenuhnya, tetapi setelah melihat Maple dan Cinnamon, dia mulai berharap. Berharap bahwa akan ada masa depan di mana dia bisa menggendong kedua kurcaci kecil yang menggemaskan itu lagi. Demi masa depan itu, dia bersedia berjuang sekuat tenaga, dan berdiri di garis depan, memerintahkan pasukannya untuk melawan demigod, pseudo-god, dan god. Itu usulan yang bagus. Alexis terkekeh. Mari kita nikmati hidup kita sepenuhnya dan mati tanpa penyesalan, oke? Tidak seperti Eldon, Alexis cukup serius dengan kata-katanya. Bahkan dengan aliansi besar, dia percaya bahwa tidak ada cara untuk menang melawan musuh seperti itu. Jika dia bisa menikmati tahun-tahun terakhir yang tersisa dengan nyaman, dia mungkin tidak akan menyesal saat dia menyeberang ke akhirat. Raja-raja lainnya tetap diam karena mereka juga berpikir untuk menikmati sisa hari-hari mereka dalam kenikmatan hidup. Namun, saat semua orang mulai berpikir seperti itu, suara tawa keras memecah keheningan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Raja Queens, Chiron, yang hampir berkelahi dengan Alexis, karena dendam mereka yang besar terhadap satu sama lain. Alexis tersenyum setelah melihat saingannya tertawa. Sudah bertahun-tahun sejak dia mendengar Chiron tertawa, dan itu membuatnya teringat saat mereka masih menjadi pangeran muda, yang menjelajahi benua barat bersama-sama. Baiklah, kalian para pengecut bisa pergi ke pedesaan dan hidup dengan damai, kata Chiron setelah dia selesai tertawa. Pastikan untuk turun tahta, dan serahkan padaku. Jangan khawatir, aku akan berjanji kepada kalian semua bahwa kalian akan dapat menjalani kehidupan yang nyaman selama sisa hidup kalian. Chiron tersenyum sangat santai saat mengucapkan kata-kata ini. Seolah-olah luapan amarahnya sebelumnya hanyalah ilusi, itu tidak terjadi sejak awal. Raja Queens kemudian mengalihkan perhatiannya ke half-elf yang sedang menatapnya. Namamu William, kan? Tanya Chiron. William mengangguk. Ya, Yang Mulia. Yang Mulia. Chiron terkekeh. Seorang kaisar memanggilku Yang Mulia terasa aneh. Panggil saja aku Chiron, dan aku akan memanggilmu William. Keduanya saling tersenyum seolah-olah telah mencapai kesepakatan. Baiklah, biarkan aku mendengar rencanamu, kata Chiron. Karena orang-orang tolol ini berencana untuk menyerahkan kerajaan mereka kepadaku, aku akan membereskan kekacauan mereka sendiri. Jadi, William, apa yang harus kita lakukan agar memiliki kesempatan untuk memenangkan perang ini? Para raja menatap Chiron dengan tatapan tajam. Sejak kapan kami mengatakan bahwa kami akan menyerahkan kerajaan kami kepadamu, yang diabaikan oleh Chiron karena ia tidak keberatan, dan itu tidak penting. Aku berencana agar semua negara saling berbagi teknologi mereka untuk menciptakan senjata yang dapat membalikkan keadaan pertempuran demi keuntungan kita, kata William. Tentara akan mengoperasikan senjata-senjata ini dan memusnahkan semua raksasa peringkat segudang dan di bawahnya. Sedangkan untuk peringkat demigod dan di atasnya, aku akan menghadapinya. Chiron menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Namun, pertanyaan berikutnya adalah apa yang sebenarnya diinginkan semua orang untuk dijawab. Sebuah pertanyaan yang pada akhirnya akan menentukan apakah mereka bisa memenangkan perang atau tidak. Bagaimana rencanamu menghadapi dewa kehancuran? Tanya Chiron. Apakah kau punya cara untuk melawan mereka? William menggelengkan kepalanya. Saat ini, aku tidak punya metode untuk menghadapi mereka. Desahan kolektif terdengar di dalam ruangan, saat para raja, serta para pengawal mereka, tidak dapat menahan rasa kecewa mendengar jawaban tegas dari si half-elf. Baiklah, jadi kita hancurkan saja sebanyak mungkin bajingan ini, hancurkan mereka dan cegah mereka menyerang dunia lain setelah dunia kita. Tanya Chiron.
Aku bisa menerimanya. Kata-kata Chiron mungkin diucapkan dengan santai, tetapi half-elf itu tahu bahwa dia serius. Mentalitas seorang pejuang adalah mengalahkan musuh sebanyak mungkin sebelum dia tewas di medan perang, yang bisa dianggap sebagai kemenangan dengan caranya sendiri. Baiklah, mulai hari ini, aku nyatakan bahwa kerajaan Queensku akan bergabung dengan aliansi besarmu, kata Chiron sambil berdiri dan meletakkan tinjunya di dadanya. Dia adalah raja prajurit, dan tidak malu berperang. Itulah sebabnya dia membenci Alexis, yang bersembunyi di balik rencananya, alih-alih menghadapinya secara langsung. Sekarang setelah kita sepakat, bagaimana kalau kita bicarakan lebih lanjut tentang masalah dengan aliansi besarmu ini, kata Chiron. Kau bilang kerajaan-kerajaan di benua tengah juga akan bergabung dengan kita, kan? Raja Queens sama sekali mengabaikan semua orang, seolah-olah mereka tidak ada, membuat raja-raja lainnya ingin menamparnya, termasuk Alexis. Bajingan ini, pikir Alexis. Akulah yang mengarang seluruh diskusi ini dan dia bertindak seolah-olah dialah yang mengambil keputusan. Beraninya, William tersenyum sebelum berdiri dari tempat duduknya. Ayo, Chiron, kata William. Pengurusku telah memberitahuku bahwa konferensi antara benua utara, selatan, timur, dan tengah akan segera dimulai. Karena kaulah yang mewakili benua barat, aku akan membawamu ke tempat itu, sehingga kau dapat bertemu dengan rekan-rekan barumu, yang akan berjuang bersamamu dalam perang 2 tahun dari sekarang. Chiron menyeringai sebelum menganggukkan kepalanya. William kemudian mengamati wajah semua orang di ruangan itu sebelum mengangkat alisnya. Siapa lagi yang ingin pergi bersama kita? Tanya William. Panggilan terakhir untuk perjalanan ke benua tengah. Tidak dapat dipercaya, gumam Alexis saat ia berdiri di jembatan Bifrost dan menatap istana Asgard di kejauhan. Jadi ini adalah lantai ke-51 Menara Babilonia yang legendaris. Raja-raja lainnya menyampaikan sentimennya saat mereka menatap lantai milik Half-Elf, yang namanya telah bergema di seluruh penjuru dunia, menyatakannya sebagai penakluk sejati lantai ke-51 Menara Babilonia. Setelah Chiron memutuskan untuk bergabung dengan aliansi besar, raja-raja lainnya merasa bahwa mereka tidak akan kehilangan apapun lagi, jadi mereka memutuskan untuk bergabung juga. Saat mereka berjalan di jembatan pelangi yang berkilauan, mereka menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Beberapa orang lainnya, mengenakan mahkota di kepala mereka, berdiri di tengah jembatan, seolah menunggu kedatangan mereka. Di antara mereka ada seseorang yang langsung dikenali William, dan itu tidak lain adalah Raja Kerajaan Helan, dan ayah Estelle, Noah Ernest V. Helan. 3 orang lainnya bersamanya, dan di antara mereka ada seorang remaja muda, yang usianya tidak akan lebih dari 15 tahun, mengenakan mahkota di kepalanya. Dia tidak lain adalah adik laki-laki Putri Sidoni, Raja Kal, yang telah mengambil alih dinasti Anaesa yang telah ditinggalkannya di benua selatan ketika dia datang ke benua tengah bersama William. Tepat di samping raja muda itu ada seorang pria berusia awal 20-an dengan rambut ungu pendek, dan mata, yang juga mengenakan mahkota. Dia juga menarik perhatian setengah peri itu. Dia tidak lain adalah kakak laki-laki Putri Aila, Alaric Sol Zelan, yang sekarang menjadi raja dinasti Zelan. Raja keempat adalah Raja Frisia, yang merupakan ayah kandung Putri Sidoni. Dia sudah berusia awal 60-an, namun, dia masih tampak seperti bisa menunggangi banteng hanya dengan menggunakan kedua kakinya. Mereka adalah penguasa yang mewakili benua selatan, dan mereka telah menjawab panggilan William dan bergabung dengan aliansi besarnya. Yang mulia, selamat datang di lantai Asgard, kata William sambil mengangguk singkat kepada keempat raja sebagai tanda penghormatan. Nisa dengan susah payah telah memberitahunya bahwa ia tidak boleh membungkuk, dan harus terbiasa menyapa orang lain yang berpangkat sama dengan anggukan singkat sebagai tanda penghormatan. Half-Elf itu hampir selalu melupakan hal ini karena dalam hatinya, ia tidak merasa seperti seorang kaisar, tetapi agar tidak membuat pelayannya, yang akhir-akhir ini terlalu banyak bekerja, mengomel padanya, ia memutuskan untuk memperhatikan tindakannya, sehingga pelayannya tidak akan memaksanya mengikuti pelatihan etiket tentang bagaimana seorang kaisar harus bersikap di depan orang lain. Sudah lama sekali, William, jawab Raja Noah. Aku masih tidak percaya bahwa pemuda yang telah kuberi gelar kesatria sebagai komandan kesatriaku, sekarang menjadi seorang kaisar. Kau, benar-benar telah menempuh perjalanan panjang, anakku. Banyak hal terjadi, kata William. Hal-hal yang berada di luar kendali saya. Raja Noah mengangguk mengerti. Bagaimana keadaan Estelle? Apakah dia baik-baik saja? Ya,
Dia saat ini berada di dalam domainku. Kapan pernikahanmu akan diadakan? Tidak baik menunda hal-hal ini karena kiamat sudah dekat. Aku masih ingin menggendong cucuku sebelum kita semua mati. Para raja yang mendengar perkataan Raja Noah menatapnya dengan aneh. Astaga, ini bukan saat yang tepat untuk membuat bayi. Apa kau marah? Bahkan William, yang ingin punya bayi sendiri, tahu bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk ini. Estelle adalah salah satu petarung yang akan berpartisipasi dalam pertempuran, jadi dia tidak ingin Estelle bertarung terlalu cepat setelah melahirkan anak mereka. Selain itu, dia tidak ingin membuat bayi secara tidak bertanggung jawab, terutama saat dunia sedang menghadapi krisis. Itulah sebabnya, anaknya dengan Celine, yang saat ini berada di Elysian Field, akan menjadi anak satu-satunya, sampai mereka memenangkan perang melawan Army of Destruction. Ayo masuk ke dalam istana, kata William untuk mengalihkan pembicaraan. Raja-raja lainnya sedang berkumpul di sana sekarang. Half-elf itu berjalan cepat, hampir meninggalkan semua orang di belakang. Raja Noah terkekeh saat mengikuti anak laki-laki yang disukai putrinya sejak mereka menjalani ujian keberanian bersama, dan bertarung melawan monster Cyclops dengan sekuat tenaga. 1/4 jam kemudian, William tiba di Aula Valhalla, tempat para raja menunggunya. Mereka semua duduk sambil menunggu kedatangannya. Nissa, yang merupakan pelayan William, berdiri di samping tahta tinggi, tempat Odin akan duduk setiap kali dia makan malam dengan para Einherjar selama pesta mereka. Dia menunggu half-elf itu menggantikannya, dan melihat ke bawah ke arah para penguasa lainnya, yang duduk di tempat yang lebih rendah dari tahta. Namun, alih-alih naik tahta, William memanggil kursi biasa, dan duduk di dasar tangga, yang mengarah ke sana, dan menghadap para raja yang datang untuk bergabung dengannya untuk berperang melawan perang. Ketika Nissa melihat ini, Nissa hanya menggelengkan kepalanya dengan getir sebelum menuruni tangga, untuk berdiri di sampingnya. Dia adalah pelayan William, dan manajer haremnya. Jika kaisarnya ingin duduk di kursi kayu sederhana maka dia akan membiarkannya melakukannya. Namun, setelah konferensi selesai, dia akan memastikan untuk berbicara secara pribadi dengannya, di dalam kamar tidurnya, sementara mereka berdua terhubung. Mayoritas raja memberi William anggukan persetujuan di hati mereka karena dia memperlakukan mereka sebagai orang yang setara, dan bukan seseorang yang berada di posisi yang lebih tinggi dari mereka. Hal ini membuat mereka yang tidak mengenalnya mengubah pendapat mereka tentangnya, yang membuat suasana di dalam Aula Valhalla, tempat berkumpulnya para pejuang paling berani di dunia, menjadi tidak terlalu menegangkan. Saya yakin bahwa pengurus saya, Nissa, telah memberitahu semua orang tentang bahaya yang akan kita hadapi, kata William. Kalian semua yang berkumpul di sini hari ini adalah raja dari negara kalian masing-masing dan, karena kalian peduli pada rakyat kalian, telah memutuskan untuk bergabung dalam perang yang akan mengakhiri semua perang. Untuk ini, saya akan selamanya berterima kasih. William berhenti sejenak sebelum melambaikan tangannya. Sebuah proyeksi pertempuran Ragnarok muncul di belakangnya, menunjukkan kepada semua orang pertarungan dalam perspektif half-elf dari awal hingga akhir. Seolah-olah mereka sedang menonton film di bioskop, para raja dan pengawal mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak merasakan darah mereka mendidih, baik karena takut maupun marah, saat mereka menyaksikan para pria dan wanita pemberani bertarung melawan para raksasa yang menjulang tinggi di atas mereka. Namun, satu hal yang menonjol bagi mereka saat mereka menyaksikan pertempuran itu. Tidak ada satupun prajurit yang mundur. Mereka bertarung dengan segala yang mereka miliki, sampai senjata dan tubuh mereka hancur. Para raja menatap pemandangan ini dan merasakan sakit hati karena mereka tahu bahwa bahkan setelah menghembuskan nafas terakhir, para prajurit pemberani ini tidak pernah menyerah dan berjuang sampai akhir yang pahit. Pertarungan itu tidak berlangsung lama, dan juga tidak singkat. Secara keseluruhan, pertarungan itu berlangsung selama 2 jam, dengan adegan terakhir seorang prajurit berambut perak, yang sekarat dalam pelukan peri kesayangannya, hingga tubuh mereka berdua terbakar menjadi abu. Adegan yang mereka saksikan telah menyentuh hati dan jiwa mereka, dengan cara yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Setelah proyeksi itu memudar, tidak seorang pun menyebutkan apapun tentang prajurit berambut perak yang tampak seperti remaja berambut merah, yang duduk di depan mereka. Itu tidak penting. Bagian yang penting adalah bahwa mereka telah melihat apa yang mampu dilakukan musuh mereka, dan mereka yang ahli dalam seni perang mulai merumuskan hal-hal yang mungkin akan mereka lakukan secara berbeda, jika mereka berada di medan perang itu. Hari ini,
Saya secara resmi mendeklarasikan lahirnya aliansi besar, William mengumumkan. Sekarang, mari kita mulai diskusi kita tentang bagaimana kita akan menghadapi para penyerbu dari Void ini. Setelah berbicara dengan kakeknya, James, William tahu bahwa tidak ada gunanya mengkhawatirkan masa depan, karena masa depan akan segera datang. Seperti yang dikatakan James kepadanya, kali ini, mereka akan menang. Dan mereka akan menang karena, mulai saat ini, dia dan seluruh orang di dunia akan berjuang sebagai satu kesatuan, lihat di sini. Jika kita membuat beberapa lapisan cermin untuk meningkatkan intensitas meriam sihir, sehingga dapat mengenai area yang lebih kecil, kita akan dapat menembus karapas pelindung dari kumbang adamantium, yang merupakan binatang buas yang paling kuat di dunia kita. Petik 2. Namun untuk melakukan itu, kita perlu membuat cermin-cermin ini menggunakan kristal yang dapat menahan intensitas sihir seperti itu. Kita tidak memiliki benda-benda seperti itu di benua bulan perak. Kami para kurcaci memiliki banyak biji kristal, haruskah aku membawa beberapa di antaranya sehingga kalian semua dapat melihat mana yang cocok dengan yang kalian butuhkan untuk membuat cermin-cermin ini? Sempurna, aku tahu kalian para kurcaci terkadang bisa berguna. Diam, Gnome, kapan terakhir kali kalian mandi? Kalian bau sekali. Teman-teman, jangan bertengkar. Kita di sini untuk membahas berbagai hal dengan tertib. Diam, peri, telingamu terlalu panjang, kulitnya sangat putih, wajahnya tampan, dan otaknya juga bagus. Tolong keluarkan orang ini dari laboratorium ini. Melihatnya saja membuatku kesal. Tenanglah, Gnome, bukan salahnya kau terlahir jelek. Minggirlah, iblis, apa kau tidak melihat wajahmu di cermin? Kau terlihat seperti babi, terlalu banyak ide, tidak cukup tangan. Tolong berikan aku desain terbaru meriam positron dari kerajaan Valerian. Ada sesuatu dalam desain mereka yang menurutku dapat membantu kita mengonfigurasi kinerja Dreadnought Destroyer. Diskusi yang memanas dapat terdengar di mana-mana saat para pemikir terhebat di dunia berkumpul di beberapa bengkel untuk melakukan berbagai tugas, sebagai persiapan untuk perang yang akan datang. Sudah 2 minggu sejak aliansi besar didirikan, dan berbagai kerajaan di dunia telah mulai melatih semua individu yang berbadan sehat untuk bertarung. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Ayunkan pedangmu, jangan berhenti. Tuan, tolong, aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku tidak bisa mengangkat lenganku lagi. Baiklah kalau begitu mulailah berlari. Kau masih bisa menggerakkan kakimu, kan? Beri aku 10 putaran. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Apa ini? Kau sudah berlatih memanah selama hampir seminggu, dan kau masih belum bisa mengenai sasaran. Aku sudah mengenainya belasan kali. Tidak apa-apa, selama aku mengenai sasaran, lawanku adalah raksasa, tidak mungkin aku meleset. Kau benar juga. Salahku, tidak apa-apa. Apa kau ada waktu malam ini? Aku tahu rumah bordil ini. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Jauh di langit lantai Asgard, ribuan unit udara melakukan latihan militer gabungan, menciptakan rentetan sihir tanpa henti dari langit. Hippogriff Strikers, maju. Penunggang Wyvern, cegat. Penunggang naga, lepaskan napas naga. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Sementara semua orang sibuk mempersiapkan diri untuk perang, Half-Elf saat ini berada di lantai 3 Menara Babilonia, berbaring di atas rumput dan melihat awan yang bergerak di langit. Kepalanya bersandar pada tongkat, Sarur, menggunakannya sebagai bantal. Tongkat yang cerewet itu tidak keberatan karena ini adalah salah satu kesempatan langka di mana semua orang berkumpul untuk tidur siang. Jadi dia tidak membuat suara apapun dan membiarkan William menggunakannya sebagai bantal. Di sisi kanan Half-Elf, Erinis tertidur lelap, dengan lengannya melingkari dadanya. Di sisi kirinya, Cherry tidur dengan damai, sambil dipeluk oleh Medusa, yang berusaha sebaik mungkin membantu wanita berbudi luhur yang berbelas kasih untuk mengatasi rasa takutnya terhadap tuannya, yang sangat baik padanya. Bacon Akagulin Bersti, berbaring di perut William, tidur seperti babi kecil. Moncongnya akan bergerak dari waktu ke waktu seolah-olah sedang memakan sesuatu, dan kakinya juga akan bergerak-gerak dari waktu ke waktu. Setiap kali remaja berambut merah itu ingin melarikan diri dari hiruk-pikuk lingkungannya, ia akan pergi ke domain Okwei,
tempat ia menghabiskan waktu bersama Chiffon ketika mereka berdua harus memanjat menara Babilonia. Murid-murid Oakway, Donutella, Leonardo D, Michaelangeloe, dan Narnya, sibuk beradu argumen di kejauhan, sambil sebisa mungkin tidak menimbulkan suara. Lantai ketiga adalah salah satu lantai terindah di menara Babilonia. Itu adalah domain yang dipenuhi banyak air terjun, jadi beberapa pelangi dapat terlihat pada waktu tertentu tergantung dari mana Anda melihat. Tempat itu juga dipenuhi tanaman hijau subur, yang dirawat oleh kura-kura kecil, Oakway, yang suka makan mentimun dan sandwich. Udara segar, dan terus-menerus berhembus di sekitarnya, menjadikannya tempat yang sempurna untuk tidur siang. 2 minggu terakhir adalah beberapa hari tersibuk dalam hidup William. Ia selalu hadir dalam acara-acara gabungan, untuk menginspirasi semua orang agar bekerja keras, bertindak sebagai wajah aliansi besar. Ada hari-hari ketika dia tidak dapat kembali ke Thousand Beast Domain, atau ke kamarnya untuk beristirahat dengan baik. Dia sering terlihat tidur di tanah, di atas meja, di kursi, atau di dahan pohon, yang membuat para kekasihnya cukup khawatir padanya. Pada akhirnya, Nissa memutuskan untuk memberikan half-elf liburan singkat, untuk membiarkan dirinya pulih dari stres yang telah terkumpul dari waktu ke waktu. Si cantik bercadar itu juga menugaskan 3 gadis kecil, yang memiliki waktu luang paling banyak di dunia, untuk menemani half-elf dan memastikan bahwa dia beristirahat, alih-alih terus bekerja. Para kekasih dan istri William sibuk dengan cara mereka sendiri. Wendy, Estelle, dan Haled selalu mengikuti latihan militer untuk membantu mengatur formasi yang akan mereka gunakan di medan perang. Putri Ayla, Anne, dan Amelia menyibukkan diri membantu tim medis mempelajari cara melakukan perawatan darurat secara efektif di medan perang. Belle dan para demigod lainnya akan melakukan pertempuran tiruan di antara mereka sendiri untuk mengatasi kelemahan yang mereka miliki. Lilith, Vesta, dan Priscilla membantu Nissa dalam pengelolaan wilayah kekuasaan William. Para anggota Deadly Sins, Heavenly Virtues, dan Elders of Deus sibuk merumuskan mantra lingkaran ke-11 yang dapat mereka gunakan untuk melawan para raksasa. Deus pernah menggunakan mantra lingkaran ke-11 dalam upaya menjadikan benua selatan milik mereka, sementara Holy Order of Light menggunakan mantra lingkaran ke-11 untuk memanggil Belle ke dunia mereka. Karena mereka memiliki waktu 2 tahun untuk mempersiapkan diri, mereka berencana menggunakan waktu tersebut untuk mendirikan beberapa altar di dunia Hestia guna merapal mantra seluruh benua yang akan membantu mereka mengatasi perbedaan peringkat di antara mereka dan pasukan penghancur yang menyerang. Will, waktunya habis, suara Oakway terdengar di telinga William, memberitahu half-elf itu bahwa sekarang saatnya baginya untuk melakukan tugas lain yang harus dilakukannya. Sebagai penjaga lantai ketiga, Oakway dapat menyampaikan pesannya dari mana saja di dalamnya. Dimengerti, jawab William dalam benaknya. Terima kasih, Tuan Oakway. Memem, istirahat itu penting, jadi jangan ragu untuk mengunjungi tempat ini kapanpun kau mau. Aku selalu berterima kasih atas keramah tamahanmu. William menoleh ke sisi kanannya tempat Erinis tidur di sampingnya dan mencium keningnya. Erinis, sudah waktunya pergi, kata William lembut. Tolong bangun. Si cantik bagai boneka itu kemudian membuka matanya sebelum menatap William dengan mata penuh kasih sayang. Apa kau tidur? Tanya Erinis sebelum mencium bibir William. Kau seharusnya istirahat, tetapi melihat kau sudah bangun, kurasa kau tidak tidur. Pikiranku terlalu terjaga untuk tidur, jawab William sebelum mengguncang Cherry pelan, yang sedang tidur di sampingnya. Bangun, Cherry, sudah waktunya menonton film yang ingin kau tonton. Fueh. Cherry tiba-tiba membuka matanya yang mengantuk sebelum menatap half-elf itu. Sesaat kemudian, dia sekali lagi menutupnya dan kembali tidur, membuat Erinis, yang sedang menatap temannya, terkikik. William mengangkat alis saat dia menatap Erinis, yang memiliki senyum manis di wajahnya. Menurutmu ini lucu? Erinis mengangguk. Lihatlah sisi baiknya. Setidaknya, dia tidak lagi takut padamu, kan? Jika ini di masa lalu, dia akan lari dan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Half-elf itu tidak dapat membantah kata-kata Erinis dan hanya menganggukkan kepalanya tanda setuju. Tepat saat ia hendak membangunkan Cherry dan Medusa lagi, ia mendengar suara Nissa di dalam kepalanya, memberitahunya bahwa mereka telah menemukan beberapa suku iblis yang bersembunyi jauh di dalam pegunungan alam iblis, dan ingin tahu bagaimana William ingin menghadapi mereka. Sebuah cermin bundar kemudian muncul di depan William yang memperlihatkan bayangan Nissa.
Maaf telah memperpendek liburanmu, tetapi aku ingin kau berbicara secara pribadi dengan kedua leluhur suku iblis ini, kata Nisa. Mereka mengaku mengenalmu, jadi mereka ingin berbicara denganmu secara pribadi. Erinis, yang berada di samping William, mengerutkan kening saat melihat Nisa. Si peri setengah itu baru saja memulai liburannya, dan belum sehari ia dipanggil untuk bekerja lagi. Namun, ia tidak mengatakan apapun karena ia tahu bahwa William memiliki banyak tanggung jawab, dan ini adalah salah satunya. Tak lama kemudian bayangan Boarkin muncul di cermin bundar itu. Saat melihat wajahnya, tubuh William menegang karena ia pernah melihat wajah itu sebelumnya. Bahkan, ada saat ketika dia tergoda untuk menamparnya dengan konyol karena betapa menyebalkannya hal itu. Keduanya saling menatap selama 1 menit penuh sebelum William memecah keheningan. Sweeper, jangan menggesek, kata William dengan senyum menggoda di wajahnya. Dasar bajingan, Sweeper menjawab dengan marah. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Memang, yang ada dalam proyeksi itu tidak lain adalah Boarkin yang ditemui William di Deadlands. Tidak lain adalah Sweeper, yang memimpin Demon Faction, dan bekerja sebagai bawahan Morax yang terasa seperti sudah lama sekali, meskipun ia agak enggan berpisah dengan Erinis, Medusa, Cherry, Bacon, dan Sarur, Half-Elf itu tetap pergi ke benua iblis menggunakan jembatan Bifrost untuk bertemu dengan seorang teman lama yang sudah lama tidak ia temui. Mengapa kau tidak memberitahuku bahwa kau dari Hestia? Tanya William. Kau tidak bertanya, Sweeper mendengus. Lagi pula, bahkan jika kau memberitahuku, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan memberimu jawaban? Keduanya duduk saling berhadapan di atas rumput, sementara Boarkin dengan santai menghisap pipanya. Bahkan sekarang, Sweeper tidak dapat mempercayai bahwa orang yang ditemuinya di Deadlands sekarang menjadi penguasa seluruh alam iblis. Ketika Ahriman dan Felix berkuasa, Sweeper segera memerintahkan sukunya untuk bersembunyi jauh di pegunungan, sehingga mereka tidak akan terlibat dalam invasi benua tengah. Alam iblis adalah tempat yang sangat besar, jadi ada banyak tempat untuk bersembunyi untuk menghindari wajib militer yang ditetapkan Felix ketika ia menjadi pewaris kegelapan. Bukan hanya Sweeper dan sukunya yang berhasil bersembunyi di pegunungan, beberapa suku iblis lainnya telah berusaha keras, sehingga mereka tidak akan berperang dalam perang yang tidak mereka inginkan sejak awal. Nisa telah menugaskan beberapa agennya, serta para iblis yang telah berjanji setia kepada William, untuk mencari suku-suku yang tersebar ini, dan membawa mereka kembali ke permukaan untuk perang yang akan terjadi dalam waktu 2 tahun. Bawahan si cantik bercadar itu cukup teliti dan mereka melakukan penyisiran yang sangat terperinci di seluruh negeri, mencari jejak suku iblis yang lolos dari wajib militer Felix. Suku Boarkin tempat Sweeper berasal hanyalah satu dari banyak klan iblis yang ditemukan. Namun, ketika bawahan Nisa memberitahu mereka bahwa pewaris kegelapan tidak ada lagi, dan digantikan oleh Kaisar Half-Elf, mereka berpikir bahwa mereka akhirnya akan dapat menjalani hidup mereka dengan damai. Sayangnya, yang menanti mereka adalah perang lain, dan kali ini, tidak akan ada tempat di dunia tempat mereka bisa lari dan bersembunyi dari para penyerbu yang berniat memusnahkan semua kehidupan di dunia. Kalian sudah tahu apa yang sedang terjadi, kan? Tanya William. Apa rencana kalian? Sweeper tidak langsung menjawab pertanyaan William dan hanya mengepulkan asap di depannya. Setengah menit kemudian, Boarkin mengosongkan isi pipanya sebelum melirik Half-Elf dengan ekspresi serius di wajahnya. Aku sudah punya firasat, tapi aku akan bertanya saja kalau ada yang salah, kata Sweeper. Dulu di Deadlands, seorang raksasa menangkap Morax dan membiarkannya melarikan diri. Apakah itu raksasa yang sama yang akan kalian lawan dalam perang yang akan datang ini? William mengangguk. Ya, Sweeper mengerang setelah memastikan kecurigaannya, dia sudah melihat betapa kuatnya raksasa itu, dan dia tahu bahwa melawannya bukanlah cara terbaik untuk bunuh diri. Half-Elf itu tetap diam dan hanya menatap Boarkin yang wajahnya kini memucat karena ketakutan. Sebagai seseorang yang pernah melihat raksasa, Surtur, secara langsung, dia bisa mengerti apa yang dirasakan Sweeper saat ini. Baiklah, kata Sweeper setelah beberapa menit berlalu. Setidaknya berjanjilah padaku bahwa kau akan mati sebelum aku. Aku takut. Mati, kau tahu. Half-Elf itu tersenyum sebelum mengacungkan jari tengah kepada Boarkin. Sweeper menggerutu karena remaja berambut merah itu menolak untuk mati sebelum dia, yang membuatnya memiliki keinginan besar untuk mencari tempat bersembunyi, dan entah bagaimana bertahan hidup dari kiamat dunia. Tepat saat dia merenungkan hal-hal ini di dalam kepalanya, Sweeper tiba-tiba teringat sesuatu yang penting.
Sebenarnya, ada suku lain yang kutemui saat kami mencari tempat bersembunyi, kata Sweeper. Mereka bukan dari suku iblis, tetapi mereka sama bersemangatnya dengan iblis dalam hal bertarung. Coba tebak siapa yang kutemukan. Boarkin tersenyum jahat, membuat half-elf itu memiliki keinginan kuat untuk menamparnya. Katakan saja siapa dia, jawab William. Aku tidak punya banyak waktu luang sepertimu. Sweeper mencibir sebelum memberitahu half-elf siapa yang ditemuinya dalam perjalanannya di alam iblis untuk mencari tempat bersembunyi. Lindir, Sweeper, apakah kau mengingatnya? Half-elf itu samar-samar mengingat nama itu. Namun, karena banyak hal yang terjadi di masa lalu, dia tidak dapat mengingat setiap nama yang pernah ditemuinya. Siapa dia lagi? Tanya William. Hal-hal yang terjadi di Deadlands seperti kabur bagiku saat ini. Sweeper terkekeh karena half-elf itu tidak langsung mengingat siapa Lindir, yang membuatnya merasa bahwa dia memiliki lebih banyak kesan daripada Lizard Folk yang menyebalkan itu karena William ingat siapa dia. Lindir adalah pemimpin Swamptide Shelter di Deadlands, jawab Sweeper. Dia sekarang adalah patriark Lizard Folk yang saat ini bersembunyi di rawa-rawa Northwest Regions of the Demon Realm. Begitu, sekarang aku mengingatnya. William menganggukkan kepalanya. Lindir adalah Lizard Folk yang sering bergaul dengan Eldon setiap kali dia punya waktu luang. Namun, kehadirannya tidak begitu besar selama mereka berada di Deadlands, dan wilayah Lizard Folk jauh dari Glory Shelter, tempat dia, Lilith, dan Raizel tinggal. Apakah kau tahu lokasi tepatnya? Tanya William. Sebaiknya mampir dan memintanya untuk bergabung dengan Grand Alliance. Sweeper tersenyum karena itulah yang dia inginkan sejak awal, karena dia tidak bisa lari dari genggaman William, dia mungkin juga menyeret kenalannya itu. Dengan cara ini, dia tidak akan menjadi satu-satunya yang akan menderita, tetapi keduanya akan menderita pada saat yang sama. Half-elf tidak tahu apa yang dipikirkan Boarkin, dia juga tidak peduli. Namun, dia merasa cukup lucu bagaimana pertemuan biasa yang dia alami dengan Eldon, Sweeper, dan Lindir di Deadlands, entah bagaimana akan mengikat mereka semua bersama-sama di Hestia, membuatnya merasa bahwa takdir benar-benar wanita yang berubah-ubah yang melakukan hal-hal secara tidak langsung. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar si anjing iblis, Soglaf? Tanya Sweeper sambil berjalan berdampingan dengan William di tanah rawa. Kami bertempur berdampingan selama perang, dan kami berhasil membunuh Wade bersama-sama saat itu. Dia sudah mati, jawab William. Dia bertarung melawan Dewa Semu untuk melindungiku. Ah, sayang sekali. Kupikir orang seperti dia akan berumur panjang karena dia takut mati, sama sepertiku. Benar, William tidak membantah perkataan Sweeper karena memang begitulah mentalitas Soglaf. Dia tidak akan membiarkan dirinya terbunuh begitu saja karena baginya, hidupnya sangat berharga. Namun, pada akhirnya, si anjing iblis tidak mundur dan menghadapi putri kipas besi dengan segala yang dimilikinya. Dia mati dengan gagah berani demi persahabatan, dan ikatan yang dimilikinya dengan binatang buas lainnya di wilayah 1000 binatang. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menemukan suku Lizard Folk milik Lindir, yang berhasil menyamarkan tempat persembunyian mereka dengan cukup baik, memanfaatkan medan, menciptakan titik buta di setiap arah. Jika bukan karena William memiliki Optimus, yang dapat memetakan sekelilingnya, dan mendeteksi keberadaan makhluk hidup, half-elf itu mungkin tidak akan menemukan suku Lizard Folk yang telah bersembunyi dengan baik. Ketika William dan Sweeper memasuki domain suku mereka, semua prajurit Lizard Folk mengeluarkan senjata mereka dan mengepung kedua penyusup itu dengan maksud untuk membunuh. Jika bukan karena mereka mengenali Sweeper, yang merupakan kenalan kepala suku mereka, mereka pasti sudah menyerang tanpa ampun. Oi, Lindir, keluarkan pantatmu yang menyedihkan itu sekarang. Teriak Sweeper, aku membawa seorang kenalan, dia seseorang yang juga kau kenal. Semenit kemudian, seorang Lizard Folk setinggi 2 meter muncul dari gubuk terbesar di suku itu, dan menatap tamu tak diundangnya dengan jengkel. Sweeper, dasar bajingan, teriak Lindir, kenapa kau belum mati juga? Bagaimana mungkin aku bisa mati jika kau masih hidup? Teriak Sweeper, kemarilah, ada yang mencarimu. Manusia kadal itu mendecakkan lidahnya saat berjalan ke tempat kerumunan berkumpul. Semua kadal itu berpisah untuk membiarkan kepala suku mereka lewat, sehingga Lindir akhirnya bisa melihat orang yang menemani Sweeper. Tubuh Lindir menegang saat melihat remaja berambut merah yang sudah dikenalnya, yang pernah bertarung 1 lawan 1 dengan Morax di masa lalu. Yang mengejutkan semua orang, Lindir berteriak kaget sebelum menggoyangkan pinggulnya ke samping. Sesaat kemudian,
ekornya putus, yang membuat semua kadal di sekitarnya terkesiap kaget. Dengan wajah kesakitan, Lindir mengangkat ekornya dengan kedua tangannya dan berjalan menuju William. Dia lalu berlutut dan menawarkan ekornya kepada Half-Elf dengan sangat hormat, membuat bibir William dan Sweeper berkedut. "Bro, kami kesini cuma mau ngomong sama kamu. Kenapa kamu ngasih ekormu ke kami kayak gini? Kami kan nggak kesini buat bunuh kamu atau apa?" Itulah pikiran yang terlintas di kepala Half-Elf dan Boarkin saat mereka melihat ekor itu, yang masih berkedut di tangan Lindir. "Aku ngasih ekorku sebagai persembahan perdamaian," kata Lindir. "Tolong ambil aja dan jangan ganggu suku kami. Kami nggak mau terlibat dalam perang antara iblis dan benua tengah. Kami cuma mau hidup damai." William melirik ekor yang menggeliat itu, yang panjangnya paling tidak 2 meter, sebelum mengalihkan pandangannya ke Lizardman, yang menundukkan kepalanya tanda menyerah. "Kamu mau ambil?" tanya Sweeper dengan ekspresi rumit di wajahnya. William menggeleng. "Tentu saja tidak. Apa yang akan kulakukan dengan ekor itu? Apa, kamu bukan orang yang berbudaya? Apa kamu tidak tahu kalau ekor lizard folk itu makanan lezat?" Sweeper menatap Half-Elf itu seolah-olah dia adalah orang desa. "Menurutmu mengapa mereka melepaskan ekor mereka setiap kali menghadapi monster yang kuat? Mereka melakukannya agar monster itu memakan ekor mereka, dan membiarkan mereka lolos tanpa cedera. Karena kau tidak menginginkannya, aku akan mengambilnya sendiri." Sweeper dengan acuh tak acuh memegang ekor Lindir sebelum manusia kadal itu sempat bereaksi terhadap tindakannya. Sesaat kemudian, keheningan yang canggung menyelimuti suku kadal, membuat para penonton merasa lega sekaligus malu dengan tindakan kepala suku mereka. William, yang kini menjadi pusat perhatian semua orang, menggaruk pipinya sebelum mengalihkan pandangannya ke manusia kadal yang masih berlutut di depannya. "Mari kita bicara dulu," kata William. "Jika kau benar-benar tidak ingin bertarung, aku tidak akan memaksamu. Tapi, dengarkan aku dulu." Lindir menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dia juga merasa malu dengan apa yang dia lakukan sebelumnya, tetapi setelah dia melihat William, dia langsung merasa terancam. Jadi dia mengikuti nalurinya dan melepaskan ekornya, yang memungkinkannya untuk memiliki kesempatan bertahan hidup. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bau sesuatu yang dipanggang menyebar di dalam rumah kepala suku. Baunya sangat harum sehingga untuk sesaat, William memiliki keinginan kuat untuk mencicipinya. Namun, dia menahan keinginan kuat ini karena akan canggung untuk memakan ekor seseorang yang dia kenal, jadi dia hanya duduk dan menatap manusia kadal, sementara Sweeper bersenandung dan memanggang ekornya di perapian, yang terletak di tengah rumah Lindir. Di samping manusia kadal, para tetua suku kadal juga hadir, dan mereka semua cukup terkejut dengan cerita yang diceritakan William kepada mereka. Lindir, yang merupakan kepala suku kadal, mendesah setelah mendengar kisah William. Ekornya telah tumbuh kembali karena Half-Elf telah menggunakan sihir kehidupan padanya, yang memungkinkan dia untuk langsung menumbuhkan kembali ekornya. "Kami hanya ingin hidup damai, tetapi tampaknya itu tidak mungkin lagi," kata Lindir. "Ini seperti Deadlands lagi. Kita harus bertarung, atau mati seperti babi di rumah jagal." Sweeper, yang sedang sibuk memanggang ekor Lindir, melotot ke arah Lizardman. Meskipun secara teknis dia bukan babi, dia tetap tersinggung dengan kata-kata Lindir karena Pickens masih sepupu jauhnya. "Memang," William setuju. "Kita semua bisa lari, tetapi tidak ada yang bisa bersembunyi." Lindir mengangguk mengerti sebelum menatap William tepat di matanya. "Aku hanya punya satu permintaan. Sebutkan saja." William tahu bahwa Lindir telah memutuskan untuk bergabung dengan aliansinya, jadi dia memutuskan untuk mendengarkannya dan mengabulkan permintaannya jika itu dalam kemampuannya. "Suku kami telah tinggal jauh dari suku iblis lainnya, dan terus bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain, untuk mencari tempat di mana kami tidak harus berperang melawan tetangga kami," kata Lindir. "Jika kita selamat dari perang ini, aku ingin kau berjanji akan memberi kami sebidang tanah tempat kami bisa tinggal secara permanen. Tidak harus besar, tetapi harus cukup bagi kita semua untuk membangun rumah dan berburu. Selain itu, aku ingin kau menjadi penjamin kami bahwa tidak ada klan, iblis, atau ras lain yang akan berusaha menyakiti kami dengan cara apapun. Jika kau bisa menjanjikan ini padaku, aku akan mengabdikan segalanya, bahkan hidupku, untuk memperjuangkan tujuanmu." Half-Elf itu tersenyum sebelum menganggukkan kepalanya. "Setuju. Selain lantai Asgard, ada lantai-lantai lain yang menjadi miliknya setelah dia mengusir pemilik sebelumnya.
Dia akan memberikan salah satu lantai ini kepada klan Lizard, sehingga mereka tidak perlu lagi takut akan intimidasi ras lain. Half-Elf dan Lizardman kemudian berjabat tangan untuk menyegel aliansi, membuat para tetua Lizard Folk menganggukkan kepala mereka dengan puas. 2 jam kemudian, Half-Elf telah membawa semua Lizard Folk ke Menara Babilonia. Sekarang setelah William memberi mereka janji bahwa mereka akan diberi tanah milik mereka sendiri, mereka tidak perlu lagi terus-menerus bermigrasi lagi, yang membuat mereka merasa seperti tidak memiliki tempat yang dapat mereka sebut sebagai rumah mereka.